Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, pada kesempatan pertemuan kuliah pengembangan aplikasi berbasis syariah ini, kita akan lanjutkan untuk materi berikutnya. Sebelumnya, perkenalkan, saya pengajar di Department of Information Technology, Fakultas Teknik UMY. Nama saya Asroni, dan pada kesempatan ini kita akan bahas terkait kelas diagram. Nah, kelas diagram adalah suatu spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Jadi kelas diagram ini sangat penting ya peranannya di dalam melakukan beberapa aktivitas terutama terkait coding yang akan dibuat. Maka kelas diagram menggambarkan sebuah keadaan atribut ya atau properti suatu sistem, keadaannya state, sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut atau metode atau fungsi. Kelas diagram menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, paket, dan objek serta hubungannya satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Nah, kelas diagram di sini memiliki 3 area pokok. Ya, nanti ada nama, ada atribut, ada metodenya. Jadi nama ini dan stereotype. Nah, atribut dan metode dapat memiliki salah satu sifat berikut. Apakah dia private, tidak dapat dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan, apakah dia protected, yang dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya, atau sifat publik yang dapat dipanggil oleh siapa saja. Nah, ingat ada private, ada protected, ya, dan ada public. Nah, ini penting ya. Jadi nanti ini sangat urgent banget sebagai basic untuk melakukan coding. Ingat ada private, ada protected sama public. Ya, rata-rata yang kita kenal public, padahal bisa juga kita private atau kita protected. Nah, kita akan lihat sedikit terkait objek oriented ya. Jadi objek adalah abstraksi dari kenyataan yang ada di dunia ini atau sebuah entitas sistem. Nah, kita bisa lihat di sini misalnya ada sebuah reality domain sama model domain. Samping kiri kita lihat di sini ada sebuah gambar bus, ada mobil sedan dan ada cangkir kopi. Ya. Maka di sini dapat kita buat model domain, misalnya bus ya, bus dan car ini ya adalah bentuk dari mobil atau vehicle ya. Kemudian ada ini adalah bagian dari cup. Nah, itu jadi ini pendekatannya seperti itu di reality domain di alam aktualnya dengan bagaimana kita nanti membuat dalam sebuah model domain. Ya, ada model, ada realitinya. Nah, kemudian kita akan lihat ini juga terkait objek oriented ya. Objek adalah gambaran dari entity. Ya, baik di dunia nyata atau konsep dengan batasan-batasan dan pengertian yang tepat. Jadi objek ini adalah gambaran dari entity. Objek bisa mewakili sesuatu yang nyata seperti komputer, mobil, dan lain-lain. Kemudian objek juga dapat merupakan konsep seperti proses kimia, transaksi bank, permintaan pembelian, dan lain-lain. Nah, setiap objek dalam sistem memiliki 3 karakter, yaitu ada state, statusnya, behavior atau sifat, dan identity,
dan identitasnya. Nah, kita akan pelajari lebih dalam ya terkait kelas. Nih. Kelas ya. Jadi di sini Anda lihat ada kelas A adalah template untuk yang sebenarnya ya, in memory. Ini contohnya. Nanti di sini ada ini adalah nama kelasnya, ini adalah atributnya, ini adalah operasinya. Misal ada produk atau produk itu nanti di sini di atributnya ada serial number, ada name, ada price atau harganya. Nah, nanti operasinya apa dengan adanya produk ini yang sudah ada label serialnya, namanya, harganya, maka di sini ada tampilan dan ada buy atau beli ya, ada tampilan dan ada untuk pembelian. Jadi ini adalah operasi ya, jadi ada kelas nama, ada atributnya apa jelas, dan operasinya nanti juga untuk apa itu jelas. Nah, kemudian kita perhatikan di sini untuk kelas diagram ya, kelas diagram format dan asosiasi. Jadi ini ada kelas, ada atribut, ada operasi atau methods. Kemudian nanti di sini Anda bisa lihat ini ada sebuah multiplicity-nya, misalnya one to one ya, atau one to many, tergantung bisa one sampai dengan many. Ini adalah sebuah rule name, asosiasi name ya, ini adalah rule-nya, satu ini rule-nya. Bentuknya adalah asosiasi name dengan panahnya yang seperti ini adalah bentuk asosiasi. Di sini ada rule-nya, kemudian nanti di sini ada kelas nama. Ini adalah bentuk navigasinya ini. Arahnya jelas ya, dari kelas name kiri ke kanan. Navigasinya jelas. Maka di sini juga ada multiplicity, itu notasi multiplicity itu nanti bermacam-macam. Ada misalnya saat ini satu adalah one and only one ya. Ini none or more. One or more ya. None or one, itu seperti ini. Jadi ini adalah bentuk sebuah relasinya. Nah, kemudian kalau terkait relation class itu nanti ada tiga relasi ya. Yang pertama itu adalah apakah A, yaitu bentuknya disebut dengan generalisasi, realisasi sama warisan, atau memiliki A itu asosiasi atau lainnya, atau asosiasi atau ketergantungan, ada dependensi sama dependensi. Maka kita bisa lihat di sini untuk asosiasi bentuknya lurus, ada agregasi, ada simbol seperti ini ya. Ada one of association, ada composite itu one of association dan bentuknya seperti ini. Ada generalisasi, ada realisasi, ada dependensi. Nah, kita sekarang akan menelaah lebih dalam terkait multiplicity of class. Jadi multiplicity dari suatu titik asosiasi adalah angka yang kemungkinan bagian dari hubungan kelas dengan single instant, bagian pada titik yang lain. Multiplicity berupa sumber single sumber atau angka tunggal atau ring number ya, angka batasan. Pada contoh hanya bisa satu customer untuk setiap order, tapi satu customer hanya memiliki beberapa order. Tapi di bawah ini mengenai multiplicity sering digunakan ya. Ini ada misalnya, ini ada multiplicity misalnya dari 0 titik-titik 1 itu artinya 0 ada atau satu bagian, notasi n titik m menerangkan n sampai m bagian. Jadi ini adalah titik-titik di sini menunjukkan adalah sampai mana atau sampai mana batasannya ya, jumlahnya. Ini menunjukkan 0 titik-titik bintang atau or bintang, itu artinya tak terhingga ya, pada jangkauan bagian termasuk kosong. Ini adalah tepat satu bagian, ini adalah satu titik bintang, sedikit hanya satu bagian. Nah,
Bagaimana kita membuat kelas itu? Maka di sini kita ada sebuah contoh ya. Ini ada kandidat kelas, ada kategori objek, ada nama objek, misalnya objek fisik ATM, transaksinya adalah withdraw sama transfer ya, penarikan sama transfer. Ada butir yang terlihat pada transaksi, ada peran, user ya, piranti ATM komputer, proses withdraw, update, daftar, account. Ada katalog, daftar sama account. Nah, di sini contoh, maka di sini akan ada beberapa kelas ya, ATM, ATM card, user, bank, transfer, withdraw gitu. Maka kalau kita lihat use case-nya seperti ini, ada user, ada bank. Maka di sini ada authentication user, ada withdraw, ada case-nya ya, case authentication user, case withdraw sama case transfer. Nah, contoh kelas diagram. Nah, ini adalah contoh kelas diagram di mana ada sebuah agregasi. Ini misalnya ada perusahaan ya, company. Kemudian ini agregasi indikator, ada person, ada person. Person itu nanti bisa owner sebagai pemilik, kemudian bisa employee atau karyawan. Maka di sini perusahaan logikanya itu kan hanya dimiliki oleh satu owner gitu ya. Dan di sini ada agregasi indikatornya seperti ini. Ini bentuknya agregasi. Kemudian ini adalah multiplicity-nya adalah one to one. Satu person atau owner memiliki satu company. Kemudian ada juga di sini ada bentuk ya, employee itu adalah 1 sampai tak terhingga. Jadi satu perusahaan itu memiliki 1 atau lebih karyawan. Bentuknya seperti ini. Bentuknya juga agregasi. Artinya company sebagai tujuannya ya. Dia memiliki beberapa model atau macam ya, ada personnya itu ada owner, ada employee. Maka dari sini kita bisa bikin namanya kelas diagram, bahwa ini kelasnya namanya company, nanti atributnya ada owner, person, ada employee, nanti ini termasuk juga person. Maka baru nanti di bawahnya bisa disusul operasinya mau buat apa, buat penggajian dan lain-lain. Nah, kemudian di sini juga ada contoh kelas ya. Contoh kelas. Nah, contoh kelas diagram. Oh ya, ada contoh kelas diagram. Contoh di sini ada car ya, ada mobil. Ini ya, ini juga contoh. Karena car mobil ini kan ada ini apa? Ada handle-nya, ada engine, ada tire. Ya, untuk drivernya itu ya. Maka di sini ada satu handle, satu car. Ya, satu engine, satu car ya. Ada car memiliki 4 tire itu. Maka di sini bisa Anda lihat bagaimana bentuk kelas diagramnya. Maka kelas diagram, kemudian di sini ada atributnya, ada handle, ada engine, ada tire, kemudian baru operasinya. Nah, itulah kira-kira bagaimana bentuk ya dari sebuah kelas diagram ya, dengan cara di breakdown ya dari bentuk is ya yang ada. Nah, selanjutnya di sini ada kelas instan, kelas inherit sama specialization ya. Di sini misalnya ada kelas namanya ada furniture ya, furniture. Di sini ada metodenya, ada metode A1, atribut A1, metode A1. Kemudian nanti di sini ada turunannya, furniture itu bawahnya ada kelas untuk chair atau kursi, nanti juga punya atribut, juga punya metode. Nah, nanti kalau diturunin lagi, diturunkan ya is specialized of or inherit form, nah, itu adalah ada executive chair. Ada kursi itu kan macam-macam. Jadi adalah executive chair itu bagian dari apa? Dari chair sendiri, dan chair sendiri bagian dari furniture. Jadi ini diturunkan ya, diinheritkan ya kepada yang lebih skopnya lebih global. Nah, ini jadi ada is specialization ya of or inheritance form.
Nanti bentuknya seperti ini ya dari turunannya. Nah, kemudian juga ada contoh kelas diagram ya untuk studi kasus. Misalnya ini adalah untuk ATM. Nah, ATM itu ada kelas ATM, nanti ada kelas untuk bank, ada kelas untuk saving account, kelas untuk transaction, kelas untuk withdraw transaction, ada transfer transaction, juga ada ATM card. Nah, ini kita bisa lihat kelas diagramnya saling berhubungan ya. Ini bentuknya bentuknya seperti ini ya. Dan juga bisa dilogika juga, misalnya satu bank ya itu bisa memiliki banyak ATM gitu ya. Jadi memiliki gitu ya. Jadi satu ATM bisa digunakan untuk apa? Banyak transaksi gitu. Jadi bisa juga kita melakukan ini logika-logika seperti itu. Jadi harus kenapa dia one to one, one to many, itu karena ada logika dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Dan begitu juga yang lain, nanti bisa dianalogkan sendiri. Maka di sini kita bisa lihat contoh lain adalah untuk pembelian barang. Nah, pembelian contoh kelas ya, diagram untuk pembelian barang itu adalah ada customer ya, ada order gitu, ada payment, ada kredit, ada cash, ada cek, ada order detail, ada item ini. Nah, jadi nanti ada kelas, ada atribut, ada operationnya. Nanti juga terlihat di sini ada bentuknya ya, bentuk asosiasi, bentuk abstrak kelas ya. Kemudian ada generalisasi dan seterusnya. Ini contoh-contoh kasus yang lain. Jadi logikanya harus bisa ya, bisa masuk ke sana. Nah, berikutnya itu adalah terkait ini contoh kelas diagram. Ini untuk sisi informasi akademik, misalnya ada student, ada kelas, ada course, ada instruktur, ada graduate, ada undergraduate. Nah, ini ada bentuk-bentuk ya, ada bentuk-bentuk relasi. Ya, misalnya adalah student, ya student kelas ya. Jadi student itu kelas itu bisa student memiliki banyak kelas, satu student ya. Kemudian satu kelas ya satu course itu. Nggak mungkin satu kelas yang bergantian ya satu course itu. Nah, nanti ada inheritance juga. Misalnya student itu ada yang undergraduate, ada yang graduate gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, saya kira itu untuk pertemuan kita terkait kelas diagram. Nanti kuliah ini kita lanjutkan dengan tugas. Tentunya tugasnya kemarin sudah saya suruh ya untuk membuat sebuah kelas diagram, tetapi kaitannya dengan pengembangan aplikasi berbasis syariah. Jadi kemarin kita sudah bahas UML secara global, kita lanjutkan dengan membahas use case. Nah, hari ini kita tambah dengan kelas diagram. Nah, nanti mudah-mudahan dari sini kita bisa lanjutkan dengan kuliah berikutnya, itu state cut diagram ya. Tapi saya kira ini dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.